Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang trainer atau motivator atau public speaker yang mengisi seminar, training, atau workshop 3-5 jam saja. Itu dibayar tidak kurang seharga 1 juta US dollar. Kalau 1 US dollar sekarang berapa rupiah? Ada yang tahu? Sekitar 16.000, 14.000. 16.000 rupiah. 15.000 rupiah. Berarti orang itu dibayar tidak kurang seharga 15 miliar rupiah per 3-5 jam saja ngisi seminar, training, atau workshop. Cukup, Mas Fasya, di 3-5 jam ngisi training, dibayar 15 miliar rupiah. Cukup ya? Nah, orang itu masih melakukan aktivitas yang sama. Cukup teman-teman? 15 miliar kerja 5 jam doang? Cukup. Cukup. Dan orang itu masih melakukan aktivitas yang sama. Ada seorang trainer atau motivator atau public speaker yang berusaha tapi ngisi training dapat penghasilan 20-30 juta per bulannya. Lumayan ya. Lebih dari cukup ya, 20-30 juta. Ada seorang trainer atau motivator atau public speaker yang berusaha tapi kiri kanan tapi cuma dapat 2M. Apa tuh 2M? Makasih Mas, makasih Mbak, seperti itu. Atau 4M, makasih Mas, maaf merepotkan ya. Kalau dikasih amplop pas dibuka isinya bukan uang tapi kertas tulisan syukron jazakumullah khairan katsiron. Artinya terima kasih. Tapi dia tetap yakin, percaya, dan semangat bulan depan akan dapat yang jauh lebih baik dari bulan ini. Ada seorang trainer atau motivator atau public speaker yang berusaha tapi kiri kanan, tapi diledekin dulu sama teman-temannya, kamu jadi trainer, kamu jadi motivator, nggak pantas tahu, diledekin ya sama tangan kirinya. Dan diingatkan oleh salah satu ayat Al-Quran, kaburo maktan indallah. Allah tuh sebel, kesel, benci, gedek sama hamba yang mengatakan tidak sesuai dengan perbuatan. Atau munafik. But life is learning, never ending improvement. Hidup adalah pembelajaran, tidak pernah berhenti melakukan perbaikan. Pertanyaannya, kita nunggu khusyuk dulu baru sholat atau sambil jalan sholat sambil belajar khusyuk? Sambil jalan sholat sambil belajar khusyuk ya. Kita nunggu ikhlas dulu baru nyumbang kotak amal ke masjid atau sambil jalan nyumbang sambil belajar ikhlas? Sambil jalan nyumbang sambil belajar ikhlas. Apalagi kalau kita infak, kita sumbang ke anak yatim, ke fakir, miskin, kemudian ke musola atau masjid, uang kertas logo pahlawannya adalah Kapiten Patimura atau Pangeran Antasari. Kita yakin ikhlas banget dan kita tahu mereka berdua adalah pahlawan zaman Indonesia era penjajahan. Betul? Mungkin kalau kita infak, kita sumbang itu ke musola atau masjid dekat rumah kita, mungkin mohon maaf sama ekonomi kita juga masih zaman era penjajahan. Iya. Tapi kalau kita infak sumbangnya uang kertas seperti ini, yang logo pahlawannya Soekarno-Hatta, kita tahu Soekarno-Hatta ini adalah pahlawan kemerdekaan, betul? Insya Allah ekonomi kita juga sudah merdeka. Iya. Kira-kira di musola atau masjid dekat rumah kita, itu lebih banyak uang kertas logo pahlawannya yang mana ya? Patimura, Antasari, atau Soekarno-Hatta? Tuanku Imam Bonjol, Sultan Mahmud Badarudin,
atau angklung, atau karapan sapi. Apalagi profesi seperti saya ini adalah profesi yang simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Jadi seperti cowok panggilan yang konotasinya negatif, tapi saya positif. Sebelum pandemi, prakteknya juga di hotel seperti yang negatif, long time, short time seperti yang negatif, tapi ini yang positif. Karena simatupang, siang malam tunggu panggilan, akhirnya pemasukannya nggak pasti, pengeluarannya pasti. Akhirnya apa? Banyak yang banting setir ke profesi yang lain. Gagal, frustasi, banting setir ke profesi yang lain. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Kenapa ada yang berhasil dapat 1 juta US dollar? Ada yang terpuruk di dunia ini? Selamat pagi, nama saya Sakti. Saya akan menyampaikan materi 17 rahasia public speaking 100% total dalam program Ramadan bersama Rain, Raharjo Institute, live on Zoom meeting buat teman-teman semua. Tepuk tangan. Baik, saya akan share screen. Jadi, sebenarnya durasi yang dikasih panitia untuk program training yang saya mau sampaikan berbagi ini sangat kurang durasinya. Saya butuh 5 jam untuk menyampaikan materi ini. Coba teman-teman bayangin, 1:30. Selesai 6:30. Itu ada potongannya jelas ya. Potongan buka puasa, potongan sholat asar, potongan sholat maghrib. Bisa tembus sholat tarawih kita selesainya. Tapi saya akan berusaha memaksimalkan waktu yang diberikan panitia kepada saya sampai jam 2:30, kemudian kita lanjut ke tanya jawab. Ya. Saya share screen nih, apakah sudah terlihat oleh teman-teman? Coach. Baik, sudah, Coach. Baik. Ini gambaran singkat profil saya yang sudah disampaikan oleh moderator, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume. Ya. Pembicara internasional, mahasiswa termuda, doktoral ilmu komunikasi, narasumber dan motivator di 2 kementerian RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, kemudian Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Tahun kedua dipercaya mengisi narasumber di PT Toyota Astra Motor. Setiap kita rasanya dengar kata Toyota itu nggak asing. Keluar rumah sedikit kelihatan merek Toyota. Di mana-mana ada Toyota. Ya. Tahun ini ngisi leadership, tahun lalu ngisi public speaking. Top 20 Mary Riana's Trainer. Ini langsung dari Mary Riananya. Bukan saya ngaku-ngaku. Kok bisa? Bisa. Karena 5 tahun yang lalu, ketika Mary Riana buat lowongan kerja buat program training yang sudah running sekarang namanya MRLC, Mary Riana Learning Center, saya melamar, 150 orang melamar, seleksi 100 saya lolos, seleksi 20 saya lolos, 20 diseleksi 3, waktu itu di kantor Mary Riana yang lama di Green Garden, Jakarta Barat, sama langsung sama Miss Mary Riana sama Mr. Alpha, alhamdulillah nggak lolos. Dan kita dapat klaim Top 20 Mary Riana's Trainer. Langsung dari Mary Riananya. Bukan ngaku-ngaku. Bukan kaleng-kaleng. Orangnya baik, humble. Beberapa buku saya juga di-endorse sama dia. Ya dapat testimoni. Kalau kata anak zaman now, lumayan buat endorse. Bicara endorse, teman kuliah S3 saya lagi mau sidang tertutup, itu bahas endorse. Ya, seperti apa endorse tuh. Saya S3 Ilmu Komunikasi Universitas Shahid, dosen di Institut Setiami, ya. Nah, ini petinggi Raharjo Institut kita, Pak Suci itu alumni Institut Setiami, ya. Dosen Manajemen Komunikasi Institut Setiami.
Pelatih, trainer, dan motivator, ini belum update di 57 kabupaten dan kota, coach public speaking di 22 provinsi, penulis 8 buku motivasi, puisi, religi, inspirasi, pembelajar efektif. Saya mengajak kepada teman-teman untuk belajar dari sekarang menulis buku. Kenapa buku? Kalau kita sekolah dari SD sampai SMA, lagi duduk, di samping kanan atau kiri jendela kita, jendela kelas kita maksudnya di sekolah, itu ada tulisan buku adalah jendela dunia. Benar? Itu benar sekali apa dikatakan tulisan itu. Dan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah adalah Iqra, baca, baca, baca. Kalau kita mau mengetahui isi dunia, maka kita harus membaca buku. That's why di situ tulisannya adalah buku adalah jendela dunia. Tapi kalau kita mau dunia memperhatikan kita, maka kita harus menulis buku. Buku akan jadi branding kita. Dan buku akan jadi amalan bekal kita nanti di hari akhir nanti. Saya mau tanya sama Mas Fasya. Halo Mas Fasya. Halo. Mau nanya boleh? Ya. Boleh, silakan. Kalau jika seandainya 19 menit lagi Mas Fasya didatangi malaikat Israel, kemudian dicabut nyawanya, apakah Mas Fasya sudah siap? Belum. Belum. Kenapa belum? Karena belum berbuat ibadah ataukah amalan semaksimal mungkin dan membuat legacy yang mungkin bisa menjadi amal jariah ketika nanti sudah meninggal kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Fasa. Jawaban Ya. bahasa lainnya adalah belum cukup bekalnya, betul ya? Ya, seperti itu. Benar. Karena kita semua bekal ke akhirat itu bukan keripik balado, bukan nasi padang, bukan nasi uduk, gado-gado, apalagi sirup, bukan. Itu semua bukan bekal di akhirat. Itu bekal kita di dunia, bikin kita kenyang. Bekal di akhirat nggak begitu. Bekal di akhirat adalah amalan-amalan kita. Kita boleh meninggal, kita boleh dicukupkan oleh Allah, kita boleh wafat, kita boleh gugur di medan perjuangan kehidupan kita, tapi amalan kita nggak boleh berhenti. Amalan kita harus terus mengalir, amalan kita harus terus jalan. Dan salah satunya adalah dengan buku itu. Buku akan jadi amalan kita. Setiap orang banyak yang baca, mempraktekkan akan jadi amalan buat kita. Warisan peradaban kita di muka bumi ini sebelum kita meninggal adalah buku. Canggih banget ya bahasanya. Ya. Dan jangan salah, buku itu juga menjadi salah satu profesi penulis buku, ya, kemudian berbisnis buku, bahasa mudahnya menjualan buku sampai bestseller, itu juga profesi yang menjanjikan yang belum banyak orang mengetahui itu. Orang tahu film Harry Potter, tapi orang juga tahu Harry Potter itu dari buku dan penulisnya adalah J.K. Rowling, dan itu adalah salah satu penulis buku orang terkaya di dunia saat ini. Ya. Penting sekali untuk kita menulis buku. Alhamdulillah udah 8. Meskipun belum ada penulis pertama saya, ada antologi, ada penulis kedua, ada penulis ketiga. Setidaknya saya punya sedikit ilmu yang bisa saya wariskan untuk peradaban di muka bumi ini. Canggih bahasanya. Ya memang begitu, kita lahir itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Kepala Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia dengan 9.133 alumni STMI se-Asia. Bukan Indonesia, Malaysia lagi, tapi se-Asia. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Hong Kong, China. Jadi dosen ilmu komunikasi, public speaking, Akademi Hoyanto, ya, Certified Public Speaking Academy, alumni dan fasilitator Akademi Trainer Pak Jamil Azaini. Babe Jamil Azaini dikenal juga sebut bapaknya para trainer. Banyak orang para trainer belajar sama beliau. Belajar Akademi Trainer, Bootcamp and Contest,
batch 6-9 tahun yang lalu, seangkatan sama Kang Randy Saputra. Mungkin pernah dengar dah Kang Randy Saputra, broadcast WA-nya atau bukunya atau YouTube-nya. Sohib Sakti, sahabat Sakti, 9 tahun yang lalu. Lalu pernah belajar sama Kang Dewa Eka Prayoga, pernah dengar kata Dewa Eka Prayoga? Ya. Pernah dengar. Lihat Twitternya, lihat videonya, baca bukunya. 9 tahun yang lalu, sebelum Dewa Sekte kenal sekarang, saya udah kenalan dulu sama Dewa Eka Prayoga yang 9 tahun yang lalu masih bingung saya mau apa ya brandingnya. Masih begitu, 9 tahun yang lalu. Sekarang udah ngehits kekinian. Banyak orang belajar selling sama beliau. Mas Adi Sukma Lubis, Mas Ebo, dan lain-lain. Practitioner and Master Practitioner NF-NLP for the USA. Belajarnya bukan di Florida, belajarnya bisa di Bogor, Tasikmalaya, Ciamis, Makassar, Balikpapan, Mahakam Ulu. Sertifikatnya dikirim 2 bulan setelah pelatihan dari Amerika Serikat. Ame siapa? Amerika. Ya. Practitioner NF-NLP sama Kang Surya Kresnanda, guru NLP Sakti, dan banyak orang yang belajar sama beliau. Master Practitioner NF-NLP sama Kang Hendra Hermadin Rasa, dan Study Neuro-Linguistic Coach. Coaching berbasis NF-NLP Florida sama Kang Dudi Mardiansah, Presiden HR NLP. Tuh. Alhamdulillah udah nulis buku, bukan buku gambar, bukan buku cetak bersambung. Dan saya sudah merasakan apa yang ingin dirasakan oleh orang lain. Apa tuh? Bisa nulis buku, bisa terbitin buku, itu semua tanpa keluar 1 rupiah pun. Mau nggak teman-teman seperti itu? Keluarin nulis buku, nerbitin buku, tanpa keluar 1 rupiah pun. Mau apa mau banget? Mau banget. Ya, buktiin kata mau banget teman-teman dengan serius nulis buku. Kalau teman-teman mau tahu link-link itu, nanti saya akan bisa bagikan itu secara gratis. Kenapa? Karena saya sudah merasakan itu. Bukan 1, bukan 2, tapi 3 buku launching serentak Januari 2019. Modalnya apa? Modalnya 0 rupiah. Jadi kalau ada orang ngomong ada bisnis tanpa modal nggak? Ya ada tuh, saya berhasil. Modal saya bukan modal uang, modal nulis doang gitu. Ini buku pertama dari 3 buku pertama yang serentak, How to be a Winner. Bagaimana seorang pemenang dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan. Buku motivasi, quote motivasi, kalimat motivasi, ya. Biar jadi pemenang dalam kehidupan kita, full color. Saya jadi penulis kedua, pertamanya namanya Mas Nugroho, sahabat saya, trainer dari Kediri, Jawa Timur. Ya. Ini bukunya full color, kalau ada yang minat boleh pesan, hanya 125.000 saja investasinya. Yang kedua, dokter siswa. Pembelajaran asal menyenangkan buat anak, adik, atau siswa kita. Ayah bunda mana karakter anak, kakak mana karakter adik, ya guru mana karakter siswa, dan tahu strategi pembelajaran asal menyenangkan buat anak, adik, atau siswa kita. Lengkap dengan ice breaking games-nya, buku ini dapat testimoni dari Reza Randy. Pernah dengar PPA nggak teman-teman? Pola Pertolongan Allah. IOE, Employee of Allah. Kalau teman-teman pernah dengar itu, foundernya, master trainernya, Reza Randy yang ganteng itu, kembaran saya, ngaku-ngaku ya. Itu alumni STMI saya, dan beliau rumahnya dekat sini di Cipinang, Jakarta Timur. Sama kayak saya ketemu Dewa Eka Prayoga, ketemu Reza Randy pun juga dulu di STMI yang privat, ya sedikit dah pesertanya di Bimbel Solusi.
Buku ini 90.000 investasinya. Kalau ada yang mesen boleh ya. Langsung dapat tanda tangan saya, penulisnya. Asik. Udah kayak Ipo Santosa saya ya. Ini ininya lah ya, versi junior. 100 motivasi sakti, keep moving on, do and believe it. Ini buku motivasi, quote motivasi, biar cepat move on, gak gampang galau. Ya. Dapat testimoni dari sahabat saya, Miss Mary Riana. Tahu ya Mary Riana ya, penulis buku bestseller Mimpi $1 Juta, host I'm Possible Metro TV. Kalau ngisi training seminar suka ngomong ini, Indonesia pasti bisa. Nah, saya yakin dan percaya. Nah, itu kalimat yang sering diucapkan Mary Riana. Sampai apal saya. Sering lihat YouTube-nya. Dan kalau teman-teman pernah berkunjung di website www.maryriana.com, lalu teman-teman lihat website saya www.saktisyahputra.com, insya Allah tata letak formatnya, tulisannya itu apa? Tampilannya tuh mirip. Makanya waktu saya buat website www.saktisyahputra.com sama sahabat saya, alumni STMI saya, Coach Kak Adi Pamungkas, pengen seperti apa website Kak Sakti atau Coach Sakti? Pengen seperti www.maryriana.com. Dah, gitu doang. Itu, ini full color, harganya 125.000. Buku keempat, Jejak-Jejak Rindu sama Ana Hasana, alumni dari Sumedang. Buku kelima, Suasana Ramadan kali ini, tahun lalu maksudnya. Buku keenam apa tuh ya? Oh ya, Second Chance sama Coach Asari ya, itu kisah masa lalu saya. Sama 13 trainer, motivator, public speaker, influencer lainnya, yang dari yang kelam, bangkit berhasil berubah. Sampai lupa. Nah, itu investasi 100.000, kalau ada yang minat boleh. Buku ke-7, Hai Pemuda Matahari untuk engkau yang sedang berjuang. Sama Mas Sohibus Salam dan Coach Nugroho, bertiga. Buku ke-8, buku puisi, Lara Senandung Kasih, sama Bu Miske. Itu investasinya 80.000, kalau ada yang minat boleh. Saya tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur ya. Saya Minang Jawa, isi Jawa Sunda. Oh iya, buku adalah warisan peradaban kita di dunia ini. Buku bentuknya adalah media cetak, media visual yang dilihat oleh mata. Kita juga perlu mewariskan peradaban di dunia ini sebagai amalan kita di akhirat nanti, sebagai nambah bekal kita di akhirat nanti, berupa media audiovisual. Kalau media visual adalah buku, media audiovisual yang paling happening saat ini di muka bumi ini namanya adalah YouTube. Mas moderator punya YouTube gak nih? Fasya Maulana. Apa cuma seneng ngeliatin YouTube orang aja? Channel YouTube belum punya? Alhamdulillah, Coach, kalau Fasa sudah punya channel YouTube. Kecil suaranya ya. Lemes kayaknya nih lagi puasa. Halo. Nih. Ah. Ya. Cek. Terdengar, Coach? Nah, terdengar. Oke, kalau Fasa, alhamdulillah Coach sudah punya channel YouTube. Nama channelnya tuh Fasya Al-Bogori. Wih. Fasya Al-Bogori. Bogor itu Bogor. Ya, Bogor. Fasya Al-Bogori. Jadi channel YouTube Fasya juga Pasama sih lebih spesifikasinya kepada pendidikan Pasa di Polbangtan, Coach. Oke, isinya konten-konten pendidikan ya. Ya, tentang Polbangtan. Udah berapa miliar subscribernya? Wah, masih dalam tahap pembelajaran dan proses terus berkembang, Coach. Belum. Nggak apa-apa. Berapa? Boleh tahu? Apanya, Coach? Subscriber. Oh, subscribe. Oke, terakhir alhamdulillah udah 1000-an, Coach. Udah 1000-an, luar biasa. Biasa di luar ya. Sakti juga punya channel YouTube, ya. Nama channel YouTube-nya Sakti Nabil. Langsung diketik sama moderator.
Kalau teman-teman mau belajar ilmu public speaking secara gratis, ilmu grafologi secara gratis, ilmu hipnosis, hipnoterapi, neurolinguistic programming, ilmu backpacker, bank sampah, bank infak, broadcast, jurnalistik, aktivis perempuan, master of ceremony, asesor, BNSP, penyuluh anti korupsi, ya, penyuluh anti korupsi sama trainer pengurusan jenazah, itu semuanya ada di channel YouTube Sakti Nabil, ya. Jadi kalau kata Ale Lintar bisa please watch, like, share, comment, and subscribe ya, seperti itu. Subrek gitu. Alhamdulillah 2.540 subscribernya. Ini ada Ari Brilian nih. Jangan-jangan nih Coach Ari Brilian ya, luar biasa. Kawan lama perjuangan ini mah. Halo, Ari Brilian, apa kabar? Halo, Ari Brilian. Yang Saya keluar, keluar ya. Ayo ya lu. Coach, keluar. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Kalau saya tidak salah emang itu benar ya. Ini saya kawan perjuangan lama saya di Bimbel Solusi. Oke. Iya, dia kan brandingnya Ari Brilian. Itu sampai mana tadi saya ya? Ya public speaking. Oh ya, itu bisa lihat di channel YouTube saya Sakti Nabil ya. Bisa belajar berbagai ilmu secara gratis ya. Grafologi for recruitment juga ada, NLP juga ada. Yang terakhir itu Intro to Political Communication Mastery kemarin tuh. Terus juga The Best of Me juga ada. Oh, banyak. Karena memang Sakti punya 9.199 alumni STMI se-Asia. Jadi alhamdulillah punya banyak network, punya banyak jaringan. Anak satu udah berkeluarga, alhamdulillah. Anaknya belum berkeluarga, masih 7 tahun. Sekarang kita main tebak-tebakan yuk. Usia saya berapa ya? Silakan. Boleh nyebut langsung atau ketik di Zoom group chat. Umurnya 40, Coach. Izin. 40. Baik, Fasya. Yang lain ada yang mau tebak? Malu ngomong bisa ketik di Zoom group chat. Alhamdulillah, pada mengeningkan cipta semua nih ya. Saya berbaik sangka pada tilawah Al-Quran nih semua nih ya. Ada lagi yang mau tebak selain 40? Dini Maulida. Oke, ada lagi yang lain? Oh, warga Cirebon nih Dini Maulida nih. Nah, nongol tuh. Baik. Line voting ditutup. Keluar masuk videonya Dini Maulida ya. Baik, perjawaban Fasya dan Dini Maulida alhamdulillah salah. 40 dan 46. Berapa kira-kira usia saya? Saya lahir tanggal 9 bulan. Oh iya, tadi kan dibacain sama ini ya. Padahal moderator udah baca tanggal lahir saya, tapi dia nggak
menjawab dengan benar. Mungkin kena hipnotis tuh Mas Pasan ya. Saya lahir tanggal 9 bulan Mei tahun 1000 berapa? 1000 berapa, Fasha? Izin coach. Bagaimana coach? Tadi putus-putus. Saya lahir tahun 1000 berapa? 1000 izin coach. 1000 Nyontek dulu. 900 ya. Agak kurang cepat ya pada saat melihat Mas Pasya. 1987. Nah, berhasil karena ngelihat CV. Luar biasa moderator kita. Tanggal 9 bulan Mei tahun 1987. Jadi baru berapa? 33 tahun, 11 bulan, beberapa hari. Sebentar lagi ya, nambah. Bukan nambah tahun ya, hilang tahun. Kayaknya salah tuh kalau orang ngomong ulang tahun. Padahal yang benar apa? Hilang tahun. Karena berkurang tahun yang hilang kita. 33. Alhamdulillah jawaban teman-teman bisa dibilang meleset dekat, bisa dibilang meleset jauh. 40 dan 46. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya terlatih untuk sabar dan tidak mudah terbawa perasaan. Oke. Alhamdulillah. Semakin ke sini, semakin banyak pesertanya. Kita lanjut. Ini baru perkenalan ya. Public speaking 100% total. Why? Why itu? Kenapa? Kenapa itu? Why ya, dibalik-balik aja ya. Why you must learn public speaking. Tadi nongol Dini Maulida ya. Ini kayaknya pendongeng handal nih ya. Bonekanya aja pakai topi wisuda. Luar biasa. Halo Mbak Dini Maulida. Halo Coach, sehat? Apa kabar Mbak Dini Maulida? Baik, baik. Alhamdulillah baik. Masih setia di Cirebon ya? Masih setia Coach. Belum pindah ke lain hati, lain kota ya? Oke. Belum. Mau nanya boleh Mbak Dini? Boleh Coach. Kenapa Mbak Dini Maulida siang-siang begini ya? Bulan puasa ya, harus belajar public speaking. Oke, karena sejatinya kita diciptakan ada mulut ya, pastinya harus bisa berbicara ya, tapi berbicaranya yang seperti apa ya, inilah di bersama Ren ya, belajar bersama Coach Sakti. Ilmu public speaking itu harus terus di-upgrade sih Coach, jadi jangan pernah merasa puas, mungkin itu. Baik, tepuk tangan dong buat Mbak Dini Maulida ya. Saya doakan Mbak Dini Maulida besok jadi wali kota Cirebon ya. Luar biasa. Aduh, Masya Allah. Amin, nih doa di siang hari ya Coach ya. Iya, kamu tinggal pilih aja mau jadi wali kota Cirebon atau Bupati Cirebon. Amin. Ya, Cirebon itu nggak asing buat saya. Karena kampung suami kakak ipar saya di Cirebon. Di Karangsembung. Tahu Karangsembung Mbak Dini? Arah kabupaten ya, Ciledug, Lemah Abang itu. Wah, luar biasa. Kemampuan memahami teritori Cirebon udah layak dan kompeten didoai jadi wali kota Cirebon dan Bupati Cirebon.
Dan keluarga ibu mertua saya ada di Arjo Winangun. Tahu Arjo Winangun, Dini Maulida? Ya, itu arah Pantura Indramayu sih sebelum. Mantap jawabannya. Sepertinya Mbak Dini lebih layak jadi Bupati Cirebon dibanding Wali Kota Cirebon ya. Ya iyalah pertanyaannya Kabupaten Cirebon dua-duanya ya. Karena semua udah kabupaten ya. Oke, pikir masih kota. Oke. Jangan lupa kiriman apa makanan empal gentong ya. Iya, Cirebon kalau gentong atau gejrot siang-siang banyak sih coach. Oh iya, temennya Kuningan Cirebon nih. Makanan khasnya tape seember ya, benar ya? Nah, rengginang ya, Mas Pasya kalau ke Cirebon ke Kuningan jangan kaget. Di sana ada yang jual tape seember. Beli tape sama ember-embernya dibawa. Ya Nggak benar ya boleh Mbak setengah Dini ya ya? coach. Nah. Baik, terima kasih Mbak Dini ya. Sehat selalu. Saya doakan Mbak Sama-sama, amin, Dini coach. kuat sampai maghrib puasanya hari ini dan seterusnya. Amin. Sampai lebaran. Sampai lebaran. Betul. Betul banget jawaban Mbak Dini, calon bupati kita. Asik. Survei National Association of Colleges and Employees USA 2002 disurvei dari 4.457 pimpinan yang dianggap penting dalam dunia kerja adalah soft skill, antara lain kemampuan komunikasi. Setuju? Employment Research Institute tahun 2005 mengatakan bahwa hard skill banyak berkontribusi terhadap keberhasilan seseorang dalam kehidupan sebesar 18% saja. Sedangkan 82% disumbangkan oleh kemampuan-kemampuan disebut soft skill, antara lain kemampuan komunikasi lisan. Setuju? Penelitian oleh Asosiasi MBA Dunia yang dilakukan dalam perusahaan program MBA menyimpulkan bahwa soft skill, antara lain kemampuan komunikasi lisan, lebih berperan dalam peningkatan karir, pelanjutan bisnis, sama peningkatan kekayaan kita. Setuju? Menurut Paul A. Argenti, Professor of Corporate Communication, Tuck School of Business at Dartmouth, said, if you want to be a leader, you had better be able to communicate. Kalau kamu seorang pemimpin, kamu harus bisa, kamu harus mahir, kamu harus mau, kamu harus mampu untuk berkomunikasi. Setuju? Apalagi kita nih yang muslim-muslimah, insya Allah pernah mendengar atau membaca bahwa kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai seorang khalifah, pemimpin, laki dan perempuan. Minimal perempuan memimpin dirinya sendiri. Maka tepat tuh kalau istilah bahasa Inggris ada namanya self leadership. Betul itu. Ini proses Ramadan itu adalah sekolah madrasah kita membangun yang disebut self leadership itu, memimpin diri sendiri. Ya. Kayak Mas Fasya nih semester 6. Entar lagi semester 7, entar lagi semester 8 skripsi. Mas Fasya udah kenal kerja, udah kenal dagang, ya, udah kenal bisa cari uang. Di situ nanti Mas Fasya akan melawan diri sendiri. Sanggupkah aku menyelesaikan skripsiku? Apa yang dilakukan Mas Fasya sedang saya rasakan di saya lagi kuliah S3. Saya harus sanggup menyelesaikan disertasi saya melawan diri saya sendiri. Ya. Tuh. Dan kita belajar di mana-mana orang menyebutin revolusi industri, benar nggak? 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ya, sekarang 4.0. Bahkan di Jepang itu 5.0. Lalu kita mengenal kata digitalisasi media dan artificial intelligence. Bahkan di kampus mana itu ya, saya pernah lihat, fakultas atau jurusan artificial intelligence itu sudah ada. Luar biasa. Digital marketing juga ada gitu.
Apa sih itu artificial intelligence? Artificial intelligence adalah kecerdasan buatan. Peran-peran manusia sudah mulai diminimalisir di dunia saat ini. Contoh, dulu kita kalau naik mobil atau ikut naik mobil ke jalan tol, petugas karcis tolnya biasanya manusia. Benar nggak? Apa sekarang masih manusia? Rasanya jarang. Sekarang udah diganti sama mesin. Tinggal pakai kartu atau tempel kartu. Tuh, tongkat e-tol. Ya. Ada tongkatnya juga sekarang. Lalu setiap tahun menjelang mudik, sebelum pandemi, kita selalu dilihatkan laporan pantauan arus mudik di televisi. Betul? Pakai apa tuh stasiun televisi memantaunya? Pakai helikopter, pakai kameramen begini. Cuit gitu. Ya. Mulai beberapa tahun terakhir, ya, sudah nggak pakai itu lagi ternyata. Pakai drone. Tahu drone? Kayak mesin gitu. Wing. Pantauan arus mudik Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Arah Padalarang, Cilenyi, ya. Nah, itu. Pakai mesin. Bahkan di Australia dan New Zealand, Selandia Baru, yang duta besarnya Tantowi Yahya, pernah dengar ya, MC kondang dulu, host Who Wants to Be a Millionaire, itu nganter pizza pakai drone. Gitu ya. Pakai drone nganter pizza. Kenapa di Indonesia belum? Karena mungkin bisa disengin sama bocah-bocah gitu ya. Wah, apaan tuh diketapet. Cus! Rusaklah drone itu ya. Dan saya sepakat sekali sama salah satu peserta saya dulu beberapa bulan yang lalu menjawab ini dengan mantap. Karena salah satu profesi, ilmu, skill yang tidak akan tergantikan oleh artificial intelligence adalah public speaking. Setuju? What? What itu? Apa? Apa itu? What? Ya dibalik-balik aja. Apa itu arti public speaking? Kita mau nanya sama Mbak Juli Sulis. Apa kabar Mbak Juli Sulis? Baik, Coach. Alhamdulillah. Tinggal di mana Mbak Juli Sulis? Di Pinang Ranti, Coach. Oh, ternyata kita sama-sama warga Jakarta Timur ya. Pinang Ranti, terminalnya besar seperti terminal Rawamangun. Mau nanya boleh Mbak Juli Sulis? Ya, boleh, Coach. Apa arti public speaking menurut Mbak Juli Sulis? Kalau menurut saya, public speaking itu artinya bisa mempengaruhi orang dengan kata-kata yang baik. Bisa mempengaruhi orang dengan kata-kata yang baik. Baik. Terima kasih Mbak Juli Sulis ya. Sehat selalu. Saya doakan Mbak Juli Sulis besok atau lusa jadi lurah di Pinang Ranti, Jakarta Timur. Mantap. Kayaknya Taman Mini masuk wilayah Pinang Ranti kayaknya ya. Baik. Saya Rawamangun, Mbak Juli ya. Pernah ke Rawamangun kan? Ya, pernah, Coach. Minimal makan bakso gepeng atau asinan Kamboja. Wih, lupa lagi puasa. Sensitif kalau ngomong makanan jam segini nih ya. What? Betul jawaban Mbak Juli Sulis dari Pinang Ranti, Jakarta Timur. Menurut Webster Third New International Dictionary, Kamus Internasional, public speaking is the art of process of making speech in public. Apa yuk sama-sama? The art of process of making speech in public. Apa itu public speaking? Public speaking itu the art. Apa tuh the art? The art itu artinya seni.
Seni itu indah, Allah Subhanahu wa taala itu indah dan menyukai keindahan, betul? Nah, itulah arti public speaking. Public speaking is about first impression, impresi pertama, kesan pertama. Saya nggak tahu nih peserta apakah milenial semua atau ada orang dulu, orang dulu. Jadi dulu saya masih kecil, ya. Lihat iklan di televisi, ada wangi-wangian merek Axe. Tahu? Wangi-wangian merek Axe. Tagline iklannya begini. Ya. Kesan pertama. Ada yang tahu lanjutannya apa? Begitu menggoda. Menggoda. Selanjutnya apa? Mbak Dini kayaknya tahu tuh. Selanjutnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Selanjutnya terserah Anda. Ya, wangi-wangi. Itu tagline lagi gitu. Kesan pertama, begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. That is public speaking is look like that. Must be create first impression. Impresi pertama, kesan pertama. History, we are Muslim must believe that the greatest public speaker in this world is the Prophet of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bapak public speaking versi umat Islam yang saat ini ada 1,5 miliar umat Islam di muka bumi ini. Setuju? Kalau kita baca buku Public Speaking Mastery Mas Oki Hoyanto, guru saya, it's recommended. Teman-teman kalau mau buku Public Speaking yang menurut saya the best, cari di online shop ya, di Tokopedia ada, di Shopee dan kawan-kawan ada, di toko buku Gramedia ada. Judulnya adalah Public Speaking Mastery. Penulisnya adalah Oki Hojanto. This book is national bestseller book, buku yang bestseller. Terjangkau banget, cuma Rp50.000. Teman-teman sudah dapat ilmu public speaking yang sangat daging sekali. Nah, ini dia di samping saya bukunya nih. Kenalin nih, Public Speaking Mastery. Ya, ini buku yang recommended banget teman-teman belajar apa itu public speaking. 2.500 tahun yang lalu di Athena, orang berpidato, kewajiban sebagai warga negara berbicara dalam legislatif dan berbicara di pengadilan, harus menguasai ilmu yang namanya retorika public speaking. Sokrates muridnya Plato buat Aristoteles mengajak apa murid-murid mereka filsafat retorika. Ya. Jadi kalau orang komunikasi itu tahu salah satu dari 7 tradisi dasar komunikasi adalah tradisi dasar retorika. Maka dalam penelitian komunikasi itu ada penelitian judulnya Gaya Komunikasi Politik Jokowi misalnya. Itu penelitian kakak kelas saya di kuliah S3 Universitas Said ya. Jadi gaya komunikasinya Pak Anies Baswedan, Pak Jokowi, Pak Sandiaga Uno, Pak Ma'ruf Amin, Pak Prabowo itu bisa jadi kajian penelitian. Itu ya. Dan Aristoteles sudah mengingatkan pada kita 3 unsur pidato. Yang pertama adalah ethos, kedua logos, ketiga pathos. Ethos itu kredibilitas. Contohnya begini. Kalau saya ngomong sama teman-teman nih, ayo kita berwirausaha, berentrepreneur untuk memandirikan ekonomi diri kita, ekonomi keluarga kita, ekonomi masyarakat kita, dan ekonomi bangsa kita. Besok orang ngomong hal yang sama. Sandiaga Uno, Erick Thohir, Khairul Tanjung, Nadiem Makarim. Kira-kira teman-teman lebih dengar saya atau mereka? Saya atau mereka? Mereka lah, saya mah apa tuh dibandingin mereka? Hanya remahan rengginang, ya, butiran tempe, butiran debu, remahan rempeyek. Kalau saya ngomong gini sama teman-teman, ayo kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian jalan untuk kita dipermudahnya urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
untuk menjemput pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, besok orang ngomong hal yang sama. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Aagim, Ustadz Budi Asari. Kira-kira teman-teman dengar saya atau mereka? Saya atau mereka? Mereka lah, saya apa tuh dibandingin mereka. Hanya remehan rempeyek, remahan rengginang, butiran debu. Karena mereka punya kredibilitas. Ya. Logos, logika itu yang masuk akal. Patos itu emosional. Emosi itu nggak hanya marah. Emosi itu bisa bahagia, senang, kecewa, sedih, gregetan, itu emosi. How? How itu bagaimana. Bagaimana itu how, ya dibalik-balik aja. How to become public speaking mastery. Mengetahui tantangan seorang pembicara. Inilah 4 tantangan pembicara. Huruf depannya BAIM. Disingkat BAIM. Disingkat apa? BAIM. Nggak pakai Wong, nggak pakai Paula Verhoeven. Nah, itu YouTuber ya. Yang pertama B, berani. Gimana mau jago public speaking? Berani aja kagak. Believe it or not, kita sebenarnya dari SD sampai SMA sekolah, itu udah dirangsang, distimul sama guru-guru kita untuk jago public speaking. Yang benar, Kak Sakti. Benar. Masih ingat dulu kita waktu mau pas sekolah dapat tugas kelompok dari guru kita, betul? Kita kerjain ya di rumah teman kita atau di rumah kita. Ada yang bantu ngerjain, ada yang bantu makan doang, ada yang bantu fotokopian, bayarin, ada yang bantu doa doang. Semuanya sama dalam cover tugas kelompok kita. Masih ingat ya? Kemudian kita pas waktu disuruh maju sama guru, kita maju. Kita geser-geser ya. Kita geser-geser ke depan. Kita geser-geser ke depan, kursi, meja. Pas mau presentasi nggak harus ketua kelompok. Boleh anggota kelompok yang presentasi. Benar? Nah, pas mau presentasi lah terjadi adegan dorong-dorongan. Ya. Kamu aja yang ngomong, nggak mau ah. 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 Kamu kenapa nggak mau? Saya nggak bisa ngomong. Itu kamu ngomong, bilang nggak bisa ngomong. Gimana sih? Berantem di depan kelas. Terjadi konflik. Ya. Apalagi dulu kita sekolah alirannya sepuh-sepuh. Tahu sepuh-sepuh? Sekolah pulang, nggak ikut organisasi. Kuliah juga begitu, kupu-kupu. Kuliah pulang, nggak ikut organisasi, homebody type, anak rumahan. Ya. Padahal organisasi itu bagus untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Karena nggak ada organisasi yang diem-dieman aja. Hari ini kita rapat apa, diem aja. Evaluasi acara kemarin apa, diem aja ya. Diem-diem, makanya nambah ya. Kuliah juga gitu, kupu-kupu. Kuliah pulang, nggak ikut organisasi, homebody type, anak rumahan. Padahal organisasi itu bagus untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita. That's why saya membuat program training Communication for Organization Mastery. Organisasi itu digerakkan dengan komunikasi. Komunikasi itu membantu pergerakan organisasi. Yang kedua, antusias. Antusias. Audiens gak peduli kamu punya utang 30 juta, bapak kamu baru meninggal, anak kamu sakit 40 derajat Celcius, kamu harus tetap antusias. Saya pernah ngisi pada saya punya utang 30 juta rupiah, pernah ngisi pada saat bapak saya baru meninggal 3 hari yang lalu, pernah ngisi pada saat anak saya sakit 40 derajat Celcius, pernah ngisi nombok 500.000 ya, bukan dibayar, bukan gratis, tapi nombok 500.000, sampai pernah ngisi sendiri, cuma saya Masya doang, kemudian 470 orang di masjid 2 lantai, kalau nengok mesti ke kiri, ke kanan, ke atas, ke kiri, ke kanan, ke atas, begitu.
Sampai saya pernah sekali ngisi dibayar 13 juta rupiah, itu sama rasa antusiasnya saya bawa ke teman-teman hari ini, saat ini, detik ini, meskipun online siang ini via Zoom meeting, dan semangatnya sama di bulan suci Ramadan ini. Karena antusias itu dekat dengan passion. Apa tuh passion? Ketika kamu melakukan sesuatu, dibayar, gak dibayar, untung, rugi, nombok, itu sama rasa. Itu adalah passion. Jadikan pekerjaanmu sebagai liburanmu. Itulah passion. Yang ketiga ingat. Yang ketiga apa? Ingat. Kalau menjelang pemilu ada iklan gitu. Ingat, ting gitu ya. Jangan sampai kita maju ke depan gini. Aduh, apa ya lupa. Coba lihat dulu dah seperti itu. Ingat dengan apa? Dengan melakukan. Learning by doing. Bisa karena biasa. Sambil jalan, sambil belajar. Mengetahui kesalahan umum seorang pembicara, ya. Inilah 6, nanti saya tambahin 1, 7 kesalahan fatal pembicara pemula. Ya. Yang pertama, pembukaannya konvensional. Pembukaannya konvensional. Kayak gimana tuh? Kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, idola kita, suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehubungan dengan peringatan hari besar bulan suci Ramadan, kami dari RT 2, saya sekretaris RT juga di sini, RW 10, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, bermaksud menyelenggarakan acara. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Biasanya yang kita lihat dimanapun kita berada, itu sambutannya sama. Kita yang mendengar, bahkan kita yang mengucapkan kurang lebih dalam sebuah sambutan itu sama. Itu mah biasa. Dan saya mau ngubah teman-teman menjadi pembicara, trainer, motivator, teacher, public speaker, lecturer yang luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman yang hadir pada siang ini. Yang kedua, isinya nggak jelas. Isinya nggak jelas. Teman-teman pernah datang ke sebuah seminar, training, atau workshop yang isinya nggak jelas? Pernah? Kapan itu? Mudah-mudahan bukan siang ini ya. Kalau siang ini saya langsung klaim cuma jadi nangis ya. Yang ketiga ada suara yang monoton. Yang keempat bahasa tubuhnya yang pasif. Ada bahasa tubuh. Nih, misalnya seperti bahasa tubuh mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Bahasa tubuhnya biasanya begini. Begini, begini. Mengikuti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Begini, 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 begini. Ini, begini, begini. Ya. Mimik wajahnya datar, tidak menggunakan metafora, cerita dan ilustrasi. Nomor 7 ditambahin, tidak menggunakan humor. Humor tuh lagi naik daun zaman now. Humor plus public speaking, jadi namanya stand up comedy. Dari mana stand up comedy itu awalnya? Dari Kompas TV, ratingnya bagus, dibuat di Metro TV, ratingnya bagus, dibuat di Indosiar, ratingnya bagus, kemudian dibuat film layar lebar Comic 8 bestseller 2014, akhirnya dibuat sequelnya, lalu menjamur memasyarakat di sekolah, di kampus, di kafe, di RT RW, ada lomba stand up comedy. Dari mana tuh? Dari humor plus public speaking. Sebelum dilanjut, izin dulu 1 menit.
Baik, kita lanjut. Mengetahui rahasia seorang pembicara sukses. 7 cara menjadi master di topik Anda. Yang pertama, belajar dari pengalaman diri sendiri. Kita punya pengalaman yang membanggakan, membahagiakan, ya, menggembirakan, penuh dengan prestasi, penuh cinta dan kasih sayang, ya. Membahagiakan, menggembirakan keluarga kita, diri kita, meskipun cuma menang lomba makan kerupuk di RT RW kita. Padahal lomba makan kerupuk ya, gitu ya. Itu jadi energi positif kita. Ya. Yang kedua, belajar dari pengalaman, itu pengalaman diri sendiri. Yang kedua, belajar dari pengalaman orang lain atau role model. Ya. Role model. Contoh terbaik kalau di umat Islam jelas ada dalam Al-Quran. Kitab suci Al-Quran. Hadis, sirah nabawiyah dan sahabat, buku-buku motivasi, biografi, dan lain-lain. Apa nih? Udah tahu saya nih. Iya. Akhirnya kita belajar dari situ. Buku-buku motivasi, biografi. Oh, saya baru tahu loh. Ada orang SD aja nggak tamat. SD aja nggak tamat. Akhirnya melamar kerja jadi office boy, sopir truk, atlet taekwondo, resepsionis hotel, aktor. Dan sekarang orang itu jadi salah satu motivator termahal di Indonesia. Namanya adalah Andri Wongso. Siapa namanya? Andri Wongso. Pernah dengar kata Andri Wongso? Gila. Andri Wongso SD aja nggak tamat, tapi dia berhasil menamatkan anaknya sarjana di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu. Andri Wongso SD aja nggak tamat, tapi dia dipercaya ngisi motivasi atlet SEA Games beberapa tahun yang lalu. Kalau Andri Wongso aja yang SD aja nggak tamat bisa, kita harusnya lebih bisa. Setuju? Gila. Ada orang ikut casting film layar lebar, ratusan kali ditolak. Dia nggak menyerah. Dia ganti strategi dengan cara dia tulis skenario. Tahu skenario? Jalan cerita sebuah film atau sinetron dengan harapan dia bisa main di film atau sinetron yang dia buat skenarionya. Dia tawarkan ke PH, production house, puluhan production house menolak dia. Ada yang mau bayar, di misalnya skenario yang saya pegang ini, saya mau bayar ini $80,000, tapi saya nggak mau kamu yang main. Enak aja, saya mau main di film yang saya buat skenarionya. Akhirnya apa? Anaknya, istrinya, dicari sana nggak ada yang mau tahu. Hidupnya makin susah dalam proses itu. Anaknya, istri udah kesel. Aduh, ayahku, suamiku, udahlah, jangan kerja tinggi-tinggi kamu, ya, jangan mimpi deh jadi aktor. Udahlah, cari kerja yang pasti-pasti aja. Ayahnya, suaminya tetap tenang, tersenyum, dan mengatakan, sabar ya nak, tenang ya nak, sabar ya istriku, tenang ya istriku. Akhirnya, emang luar biasa orang ini. Mimpinya nggak pernah putus untuk jadi seorang aktor. Ya. Mimpi tidak pernah putus oleh seorang aktor, dan akhirnya diterima di sebuah production house yang biasa saja, yang bayar sangat murah, cuman $20,000 dia main di film yang dia buat skenarionya, dan itulah film pertamanya dia, yaitu Rocky, kisah seorang petinju. Tahu? Saat itu cerita tentang aktor yang bernama Sylvester Stallone yang terkenal dengan Rambo, Escape Plan, Expendables. Gila. Keren banget ya. Kalau kita baru nawarin barang, produk, online, offline, baru ditolak akumulasi 5 kali,
Hati kita, muka kita udah ciut, manyun, kusut, ya malu sama Sylvester Stallone. Kalau dia aja bisa, kita harusnya lebih bisa. Setuju? Oh, ada satu lagi saya lupa. Ada anak kecil kelas 2 SMP, namanya Irul. Namanya siapa? Irul. Irul sekolah di salah satu SMP di Jakarta Pusat. Irul jadi pengurus OSIS ketika sekolahnya berencana study tour ke beberapa kota di Pulau Jawa. Irul jadi seksi transportasi. Walaupun Irul pengurus OSIS, walaupun Irul seksi transportasi, Irul harus bayar yang sama seperti peserta yang lain. Irul mah bukan orang mampu, Irul mah orang susah. Bahkan saking susahnya, keluarganya nggak sanggup bayarin Irul berangkat study tour ke beberapa kota di Pulau Jawa. Akhirnya apa? Irul ngomong sama teman-temannya, Irul nggak ikut bukan karena keluarganya nggak punya duit, dia nggak punya duit. Irul ngomong karena sedang kurang sehat, ada keperluan yang lain. Akhirnya apa teman-teman? Peserta yang lain, panitia yang lain, adik kelas yang lain, kakak kelas yang lain, guru-guru yang lain berangkat di bis yang Irul siapkan ke beberapa kota di Pulau Jawa. Beberapa kota di Pulau Jawa, balik lagi ke Jakarta. Di kemudian hari, ketahuan sama teman-temannya yang kaya, yang mampu, kalau Irul itu nggak ikut bukan karena sakit, Irul itu nggak ikut bukan karena ada keperluan yang lain. Tapi Irul nggak ikut karena nggak punya uang. Teman-temannya yang kaya, yang mampu marah sama Irul. Kamu kenapa nggak bilang aja sama saya, kan bisa saya bayarin. Irul tersenyum. Dalam hati Irul mengatakan, Irul boleh miskin. Keluarga Irul boleh miskin, tapi Irul dan keluarganya tidak pernah bermental orang miskin tangan di bawah meminta-minta seperti ini. Udah nggak usah, nggak apa-apa, tenang aja, santai aja. Sekarang teman-teman, orang yang namanya Irul jadi salah satu orang Muslim terkaya di Indonesia, pemilik Trans TV, TransView, Transmata, Telex, Serius, Bank Mega. Siapa namanya? Khairul Tanjung, si anak singkong. Gila. Jadi itu Sakti baca dari bukunya. Kok si anak singkong? Emang judul bukunya si anak singkong ketika beliau pas usia 50 tahun. Dan beberapa cerita di sebelumnya dari Khairul Tanjung itu Sakti dapat dari buku motivasi yang recommended. Buku motivasi dosis tinggi, it's recommended ya. Judulnya adalah No Excuse. Cari teman-teman, itu bisa di online, bisa di offline ya. Penulisnya adalah Isa Alamsah. Siapa tuh Isa Alamsah? Suami dari Bunda Asma Nadia. Siapa tuh Bunda Asma Nadia? Penulis 40 buku bestseller, sebagian kayak disinetronkan, difilmkan seperti Emak Ingin Naik Haji. Tahu? Catatan Hati Seorang Istri, CHSI, Assalamualaikum Beijing, Jilbab Traveler, Surga Yang Tidak Dirindukan. Nah, itu No Excuse. Di bulan pertama 50.000 eksemplar. Buku yang keren banget. It's recommended. No Excuse, Isa Alamsah. Ya. Berarti di depan cermin. Punya kaca nggak teman-teman ya? Kalau nggak punya ya beli rautan yang 1000-an yang kayak tutup botol tuh ya. Dulu gope katanya ya, terus naik 1.000, 1.500 deh. Ngaca deh begini ya, selfie gitu. Nah itu berarti di depan cermin, ngaca. Jadul, pakai HP dong Kak, iya pakai HP juga bisa. Ya. Bicara kepada siapapun mau dengar, latihan, practice makes perfect, bisa karena biasa sambil jalan, sambil belajar. Ya. Bicara saat berkendaraan, latihan terus. Kalau saya lihat training sahabat saya Coach Citra, dia MC, dia kalau lagi senggang waktunya pada saat dia rapi-rapi persiapan dan dia ngomong sendiri di depan cermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, nama saya Citra Agnesia. Ngomong sendiri, itu emang harus latihan seperti itu.
Di saat kendaraan juga begitu, bawa mobil atau bawa motor, ngomong sendiri. Latihan ini adalah ilmu praktek. Bicara setiap ada kesempatan, ambil. Jadi MC, jadi game master, jadi moderator, jadi semua ambil, jangan main dorong-dorongan lagi. Baik. Tanpa terasa waktu menunjukkan ya pukul 14.30. Saya sebenarnya pengen sampai malam. Tapi waktu jualah yang memisahkan kita. Saya yakin ilmu siang ini masih jauh dari kata lengkap karena saya butuh 5-7 jam menyampaikan materi ini. Kalau teman-teman ingin full versionnya, versi lengkapnya, saya membuka kelas training online 17 rahasia public speaking 100% total. Minggu 2 Mei 2021 pukul 15 sampai 18. Investasinya sangat terjangkau, hanya 5.999. Rp60.000 kurang Rp1. Dapat ilmu ini full version, dapat e-sertifikat, dan dapat gelar non-academic certified public speaking. Sini lagi. Nah ini certified public speaking, dan ini adalah nomor handphone mana nih? Nih, mudah-mudahan terlihat share screen-nya ya. Ini nomor handphone saya, Facebook, Instagram saya, email saya, YouTube saya, Sakti Nabil ya, bukan Sakti ini, Sakti Nabil. Kemudian website saya www.saktisyaputra.com. Baik, saya tutup sesi materi ini, tapi kita masih bisa buka tanya jawab sama Mas moderator nanti ya. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada sirih, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mana ini moderator kita?